Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1 mata kuliah Ekonomi Manajerial dengan dosen pengampu Bapak Dr. Mikael MM. Kali ini kami membuat video untuk memenuhi tugas UTS dengan anggota kelompok dengan saya sendiri Dika Fitrianta ini dengan NIM 28920500035. Dan saya Gabriel Surya Harja, NIM-nya 28921500266. Saya Retno Wijayanti dengan NIM 289205559. Saya dengan Novita Ramadhani dengan 289205011. Saya Ferry Radi Saputra 28920500099. Oke, kita masuk ke definisi ekonomi manajerial. Ekonomi manajerial adalah ilmu terapan yang menggabungkan antara teori ekonomi dan mekanisme dalam sebuah pengambilan keputusan. Dengan hal ini, perusahaan harus dapat mencapai tujuannya dengan lebih praktis dan akurat. Selain itu, konsep dari ilmu manajemen yang satu ini adalah melakukan strategi pengelolaan perusahaan secara efektif. Hal ini dilakukan dengan mengambil keputusan, melaksanakan kegiatan, dan mencapai tujuan. Oleh karena itu, dengan pemahaman yang cermat, pengetahuan ini dapat diimplementasikan baik secara internal maupun secara eksternal. Selanjutnya kita ngebahas tentang tujuan ekonomi manajerial. Seperti yang sudah dijelaskan pada poin-poin sebelumnya, bahwa tujuan dari penggunaan ilmu manajemen itu adalah untuk mendukung proses pengambilan keputusan dalam mencapai target. Selanjutnya yaitu tentu saja jika kita berbicara perihal profil dari sebuah instansi atau perusahaan, tujuan mendirikan sebuah usaha sendiri itu tidak lain yaitu mendapatkan maupun mencari keuntungan sebesar-besarnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan ekonomi manajerial itu adalah mendukung proses pengambilan keputusan untuk meningkatkan keuntungan perusahaan secara lebih efektif dan efisien. Next, selanjutnya yaitu ruang lingkup ekonomi manajerial. Yang satu, ilmu administrasi bisnis. Penerapan ilmu lain seperti administrasi bisnis juga sangat penting dalam proses pengambilan keputusan, khususnya di bidang ekonomi. Peran manajemen bisnis termasuk keuangan, sumber daya manusia, manajemen manajerial, dan akuntansi. Ruang lingkup ekonomi manajerial yang kedua yaitu teknik pengambilan keputusan. Dalam ruang lingkup manajemen ekonomi juga membutuhkan metode pengambilan keputusan yang akurat. Manajemen dapat membuat keputusan berdasarkan kesiapan sumber daya seperti material, money, method. Untuk mencapai hasil yang optimal, prinsip ekonomi dan ekonomi perlu dipadukan dalam pengambilan keputusan. Oke, lalu poin ketiga yaitu ilmu keputusan. Kata ekonometrika berarti ilmu yang membahas dasar-dasar berbagai masalah, mulai dari perhitungan hubungan ekonomi dengan matematika dan statistika untuk mencapai tujuannya secara efektif, efisien, serta optimal. Selanjutnya teori ekonomi. Penggunaan teori ekonomi dalam pengambilan keputusan itu merupakan salah satu dasar dalam ruang lingkup ilmu manajemen suatu perusahaan. Adapun ilmu ekonomi ini sendiri terbagi lagi menjadi dua bidang utama yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro itu berhubungan dengan sistem perdagangan, sumber daya, perilaku ekonomi, dan individu. Sedangkan untuk ekonomi makro itu terkait produksi, pendapatan, investasi, dan lapangan pekerjaan. Demikian pemaparan materi dari kelompok 1. Semoga apa yang kita sudah sampaikan akan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.